Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan dari kalangan akademisi, terutama bagi rekan-rekan dosen dan juga mahasiswa. Tidak ketinggalan juga untuk rekan-rekan guru dan para siswa, terutama para siswa setingkat menengah atas dan sederajat. Lebih utama adalah mereka-mereka tadi yang berkecimpung dalam berbagai rumpun ilmu, terutama yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Dalam kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik dari sebuah bagian dari pendidikan karakter, yaitu tentang perilaku jujur. Kita tahu bahwa yang namanya kejujuran merupakan sesuatu yang penting sekali dalam menjalani kehidupan, baik dalam kehidupan secara individual maupun secara berkelompok, bahkan sampai dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita memasuki berbagai hal pokok tentang perilaku jujur, ada baiknya kita menelaah terlebih dahulu tentang apa itu perilaku jujur. Dari beberapa sumber dapat kita ambil sebuah benang merah bahwa yang dimaksud dengan perilaku jujur itu adalah sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, dari definisi tentang kejujuran atau perilaku kejujuran tadi, kita dapat mengambil suatu benang merah bahwa dari sisi kejujuran, kita dapat mengambil beberapa ciri atau karakteristik dari kejujuran itu sendiri. Ada beberapa ciri yang bisa kita ambil dari seseorang, apakah dia telah berlaku atau berperilaku jujur atau belum. Ciri yang pertama dari sifat kejujuran yaitu bahwa seseorang akan selalu jujur terhadap dirinya sendiri sebelum dia jujur kepada orang lain. Nah, dalam hal ini orang atau seseorang itu juga akan merasa ada sesuatu yang janggal ketika secara tidak sengaja maupun sengaja terus-menerus berbohong terhadap dirinya sendiri. Ini akan muncul dari hati nurani dari masing-masing individu. Karena pada dasarnya setiap manusia sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa di dalam diri seseorang pasti ada sifat jujur yang membedakan hanya kadar kejujuran dari masing-masing individu. Kemudian ciri yang kedua yaitu seseorang akan mudah mengungkapkan kenyataan. Ini adalah ciri kedua, di mana ketika suatu kenyataan itu terus-menerus dipendam, akan terasa ada sesuatu hal yang mengenakkan atau justru sebaliknya tidak mengenakkan, sehingga aktivitas yang dilakukan itu akan menjadi kurang maksimal.
Oleh karenanya biasanya orang yang berperilaku jujur akan lebih mudah menghadapi sekaligus menjalani berbagai kenyataan hidup yang ada pada dirinya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu bahwa seseorang akan melihat suatu permasalahan dari berbagai sisi atau dari berbagai sudut pandang. Nah, terkadang orang yang jujur akan lebih lama dalam menilai suatu permasalahan. Itu disebabkan ada kemungkinan dia melakukan itu terutama agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara objektif tanpa merugikan orang lain. Oleh karenanya, orang-orang yang jujur terkadang cukup lama untuk mengambil sebuah keputusan. Namun, ada juga orang-orang yang berperilaku jujur memiliki kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan dalam waktu yang singkat, namun juga tepat. Kemudian ciri yang keempat dari sifat kejujuran yaitu dia, orang yang berperilaku jujur biasanya akan berpikir sebelum mengeluarkan berbagai rangkaian kata atau rangkaian kalimat, serta juga sebelum bertindak. Ini dilakukan agar semua perkataan dan juga yang namanya tindakannya sesuai antara satu dengan yang lainnya. Itu tadi berkaitan dengan ciri-ciri dari orang-orang yang berperilaku jujur. Nah, jika seseorang telah berperilaku jujur, tentu banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh orang yang berperilaku jujur itu sendiri, maupun bagi orang-orang atau kelompok-kelompok yang berada di lingkungannya. Adapun beberapa manfaat jika seseorang itu telah berperilaku jujur, yaitu yang pertama adalah akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ini tentu sangat wajar karena semakin seseorang berperilaku dan juga berkata jujur, maka orang akan menilainya sebagai individu atau orang yang baik. Serta yang paling penting adalah orang-orang yang ada di sekitarnya akan memberikan penilaian bahwa dia itu, orang itu, individu itu adalah pihak yang dapat dipercaya. Kemudian manfaat yang kedua dari berperilaku jujur adalah tentu dengan berperilaku hidup akan lebih damai serta bahagia. Karena apa? Karena dengan tidak adanya sesuatu yang disembunyikan, maka hidup akan jauh lebih tenang dan sekaligus damai. Kemudian manfaat ketiga dari berperilaku jujur adalah seseorang akan jauh lebih percaya pada dirinya sendiri. Orang yang jujur tentu akan lebih bersemangat serta jauh lebih berani untuk melangkah maju, terutama karena mempercayai akan kemampuan yang telah dia miliki.
Dan yang keempat, manfaat dari berperilaku jujur adalah dapat terhindar dari berbagai tuduhan yang merugikan, terutama bagi individu atau seseorang yang telah berperilaku jujur tersebut. Nah, setelah kita tahu manfaat dari kejujuran, tentu kita juga ingin menularkan bagaimana kejujuran itu menjadi sesuatu yang tidak hanya mengajak pada diri kita sendiri, namun juga mengajak pihak lain atau orang lain untuk juga turut serta berperilaku jujur. Oleh karena ada beberapa cara dalam membangun sebuah budaya atau aktivitas yang menunjukkan sebuah perilaku yang dilandasi dengan kejujuran. Adapun cara yang pertama untuk membangun sifat jujur yaitu bahwa kita harus meyakini terlebih dahulu bahwa Tuhan itu maha mengetahui, juga maha melihat, serta juga maha mendengar terhadap segala apa yang kita katakan maupun segala apa yang kita perbuat selama kehidupan ini berlangsung. Kemudian cara yang kedua untuk menumbuhkan rasa kejujuran yaitu dengan meyakini bahwa kejujuran dapat menumbuhkan kepercayaan atas diri kita sendiri dari orang lain. Kemudian langkah ketiga atau cara ketiga yang bisa menumbuhkan sifat-sifat jujur dalam diri seseorang yaitu dengan membiasakan untuk menyampaikan kebenaran. Maka kadangkala kita menghadapi sebuah obstacle dalam berbagai keadaan. Namun dengan keberanian serta membiasakan menyampaikan sebuah kebenaran, kita tidak akan hidup lebih dinamis kalau kehidupan ini kita tidak pernah membiasakan untuk menyampaikan suatu kebenaran. Oleh karenanya dalam membiasakan untuk menyampaikan kebenaran ini dibutuhkan sebuah keberanian. Karena bukan tidak mungkin dalam menyampaikan suatu kebenaran ada saja para pihak yang ingin menghadapi kita sebagai lawan dari mereka. Oleh karenanya dalam hal ini dibutuhkan kesabaran sekaligus keberanian. Kemudian ciri atau cara yang keempat dalam menumbuhkan perilaku jujur yaitu kita senantiasa memiliki kemampuan untuk mengkritisi berita-berita atau informasi-informasi yang bersifat tidak dapat dipercaya agar tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Dan cara kelima untuk menumbuhkan perilaku jujur yaitu kita harus menghindari perkataan yang bernuansa kebohongan meski hanya dalam konteks bercanda. Itu tadi cara menumbuhkan perilaku jujur di antara kita sebagai umat manusia. Kemudian kita juga tentu ingin mengetahui apakah di dalam sifat jujur itu ada tingkatan-tingkatan tertentu di dalam berbagai kaidah dalam hal
pendidikan karakter, ada dikenal beberapa tingkatan sifat jujur. Tingkatan yang pertama yaitu jujur dalam perkataan. Dalam hal ini, seseorang yang berperilaku jujur tidak berbohong saat berbicara. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu jujur dalam niat dan kemauan. Dalam hal ini berkaitan erat dengan keikhlasan, di mana seseorang itu ada motivasi bahwa segalanya hanya ditujukan dan dikarenakan oleh Tuhan. Kemudian tingkatan kejujuran yang ketiga yaitu jujur dalam tekad, yang mana memiliki kandungan maksud bahwa jujur yang benar-benar muncul dari lahir serta lubuk hati yang paling dalam dari seseorang. Kemudian tingkatan keempat yaitu jujur dalam menempati tekad. Menepati tekad itu amatlah berisiko bagi seseorang. Apakah dia tetap setia kepada tekadnya atau justru sebaliknya dia menggerogoti tekad yang telah dibulatkannya sendiri. Sehingga pada titik tertentu tekad tersebut sedikit demi sedikit menjadi sesuatu kerapuhan. Dalam hal ini, menepati tekad menjadi sesuatu yang cukup sulit ketika tekad tersebut terwujud dan ada dengan yang dinamakan dicampuri hawa nafsu. Tingkatan kelima yaitu jujur dalam beramal. Dalam hal ini, upaya-upaya dilakukan oleh seseorang di mana dia selalu berpikiran bahwa segala tindakan lahiriahnya tidak berbeda dengan apa yang ada di dalam batinnya. Dan tingkatan keenam dari perilaku jujur yaitu jujur dalam segala sifat baik. Dalam hal ini, jujur dalam segala hal bisa-bisa dalam berbagai sudut pandang. Kadangkala manusia atau individu seringkali tergoda dengan berbagai hal-hal energi negatif. Oleh karenanya dalam tingkatan keenam ini, jujur dalam segala sifat baik, orang akan cenderung kembali kepada ajaran dari agama yang dipeluknya atau kepercayaan yang dianutnya. Nah, setelah kita mengenal berbagai tingkatan sifat jujur, tentu kita juga ingin mengetahui bagaimana percontohan dari penerapan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yang pertama yaitu penerapan di dalam lembaga pendidikan formal. Kita tahu bahwa hampir semua anak muda mulai dari anak kecil sampai ke usia-usia remaja sudah hampir semuanya menikmati dan mengenyam pendidikan formal. Oleh karenanya dalam pendidikan formal itu dibudayakanlah tindakan-tindakan di mana tidak boleh mencontek pada saat mengerjakan ujian. Juga tidak berkata bohong
kepada pengajarnya, baik itu yang dinamakan dosen maupun yang dinamakan dengan guru, dan juga tidak boleh berbohong kepada teman atau rekan mereka di kelas maupun di luar kelas. Juga dalam hal memberikan berbagai alasan yang pasti ketika melakukan sebuah kesalahan. Itu tadi beberapa penerapan yang bisa dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian juga bisa diterapkan di dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas di rumah masing-masing. Seperti misalnya tidak berbohong kepada anggota keluarga yang lain, dan juga berani mengakui kesalahan jika memang telah melakukan suatu kesalahan. Itu penerapan yang bisa dilakukan di rumah untuk menjaga sebuah kejujuran. Tak lupa penerapan kejujuran juga harus diejawantahkan di berbagai lingkungan kita, terutama jika kita dalam posisi bermasyarakat, apalagi berbangsa dan bernegara. Kita tidak berbohong kepada orang lain dan tidak juga melakukan hal-hal yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Itu tadi pembahasan kita yang sangat singkat tentang bagaimana kita harus berperilaku jujur. Mudah-mudahan dengan pembahasan yang singkat ini kita bisa melunarkan berbagai energi positif berupa energi kejujuran kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, maupun kepada masyarakat lingkungan kita. Karena hanya dengan kejujuran itu pula lah maka seseorang akan memiliki bekal lahiriah maupun batiniah untuk menghadapi berbagai persoalan yang akan muncul di kemudian hari. Demikian penjelasan singkat kita ini. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan berbagai tema-tema yang tidak kalah menarik dalam sesi-sesi yang lain. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik dalam layar Anda untuk like, kemudian share, Anda komen, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.